Halo perawat-perawat Perina, ini adalah seri ketiga tentang CPAP bubble. Saya mau cerita tentang bagaimana kita memantau pasien yang menggunakan CPAP. Tentu CPAP yang kita bicarakan sekarang adalah CPAP bubble ya, karena CPAP untuk perawatan bayi. Nah, ini adalah seri ketiga, yaitu bagaimana kita eh, memperhatikan atau melakukan follow up kepada pasien yang terpasang CPAP bubble ya. Untuk mempermudah, saya mencoba membagi dua. Jadi yang mesti kita periksa itu adalah pasiennya dan yang kedua adalah CPAP-nya. Pasiennya kita lihat respon bayinya, awal-awal dia dipasang CPAP tuh seperti apa. Sekarang kondisinya seperti apa. Misalnya waktu dipasang CPAP down score-nya misalnya 6. Sekarang down score-nya 3 atau 2, berarti kan perbaikan. Nah, jangan lupa saat perbaikan ini adalah saatnya melakukan settingan ulang ya, melaporkan kepada DPJP, melakukan winning misalnya. Yang kedua, misalnya ada gagal CPAP, kita juga harus bisa mendeteksi lebih awal karena perawat yang 24 jam bersama dengan bayi. Nah, selain respon bayi yang kita lihat adalah risiko pada bayi, misalnya apakah ada cedera di septum nasal atau distensi abdomen yang membuat bayinya tidak nyaman. Nah, yang kedua, selain pasien yang kita nilai adalah CPAP-nya. Bagaimana settingannya, apakah sesuai dengan instruksi. Misalnya pagi udah di weaning, terus instruksinya nggak ditulis. Operannya nggak benar, yang pagi pengen buru-buru pulang, yang sore juga datangnya telat-telat, mepet-mepet. Ya, yang sore masih ganti baju, yang pagi udah kabur. Akhirnya gimana ya operan pasien yang nggak benar, settingannya tidak sesuai dengan ronde dan yang sudah disepakati oleh DPJP. Banyak hal-hal yang bisa menyebabkan settingannya ini ternyata nggak sesuai dengan instruksi DPJP. Atau si DPJP datang, terus dia ganti-ganti sendiri, nggak ngomong. Si perawatnya lihat loh, kok ini instruksi di flow sheet misalnya PEP-nya sekian, ya udah dibalikin lagi sesuai dengan instruksi di flow sheet, padahal DPJP lisan, dia nggak nulis misalnya gitu. Terus alat CPAP juga harus dicek ya, fungsi dan sebagainya, dan harus bisa troubleshooting. Nah, apa saja yang kita perhatikan pada saat merawat pasien dengan CPAP? Kita harus melihat apakah bayinya nyaman, apakah bayinya nyeri, kalau terlalu ketat, kepalanya terlalu nggak enak ya, atau septumnya luka. Nah, itu kita harus melakukan tata laksana. Jangan sampai kita bilang bahwa ya maklumlah semua CPAP mah hidungnya pasti begitu ya, nggak seperti itu karena ada tata laksana untuk mencegah supaya septum nggak rusak. Kemudian topi yang terlalu ketat ya, plester-plester yang terlalu ketat, saking takutnya supaya CPAP-nya terus bubble, supaya efektif PEP-nya, itu anak udah kayak dibungkus-bungkus ya, akhirnya si anaknya juga jadi nggak nyaman, nyeri, takikardi dan sebagainya. Down score-nya kita harus lihat saturasinya harus bagaimana. Target saturasi 8892-nya tercapai apa enggak. Selain itu, kita boleh melakukan developmental care ya, dan itu harus dilakukan kepada seluruh bayi, bukan hanya yang terpasang CPAP saja. Bagaimana dengan posisi bayi, apakah ada nyeri yang gara-gara si plasternya itu ya. Kadang-kadang kita perlu pijet-pijet kepala bayi ya pada saat dibuka gitu topinya, karena terlalu ketat juga kan pusing ya. Terus kita lihat resiko-resiko pemasangan CPAP seperti distensi abdomen, apakah bayinya sudah didekompresi dengan NGT nomor 8. Kalaupun bayinya mendapatkan nutrisi enteral, kita bisa melakukan dekompresi berkala, atau kalau memang diperlukan kelihatannya abdomennya distensi, bisa kita hisap ya, pakai sepet NGT-nya. Kita lihat juga posisi kanulnya apakah berubah bentuk ya, apakah dislokasi, kondisi septumnya kita nilai. Kemudian kalau ada lendir, dihisap lendir dari mulut, dari hidung ya. Kalau ada upil ya harus dibersihkan. Kalau terlalu kental lendirnya bisa kita encerkan sedikit 1-2 tetes dengan NaCl ya. Nah, ini contoh bayi, ini ada dua ya, ada dua macam nih. Ini CPAP-nya yang ini di samping fiksasinya ya, kita lihat kalau yang ini di midline ya, ini model CPAP yang berbeda tapi sama, tetap dia menjaga supaya sirkuitnya tertutup ya, sealed circuit gitu, jadi terkunci sirkuitnya, nggak longgar.
Nah, yang ini fiksasinya kalau yang di tengah begini fiksasi velcro-nya begini, tapi kalau yang di samping lihat nih, ini ada plester lagi, ini ada plester lagi ya. Nah, ini kepala dipakein topi begini juga kadang-kadang pegel. Jadi pada saat dimana shift pagi dipijit-pijit kepalanya, dibuka dulu topinya ya. Kalau ada luka-luka terlihat, ada luka trauma tekan terlihat ya. Kalau ada plester-plester mungkin yang di tempatnya tidak ada plester yang hidrokoloid itu yang duoderm, mungkin juga harus diperhatikan luka karena plester dan sebagainya. Nah, ini lihat pasien yang terpasang CPAP juga terpasang OGT dekompresi. Nah, septum hidung itu tidak boleh. Ini kan septum nih. Dia nggak boleh nempel sama ini ya. Kadang-kadang, aduh nggak bubble dok. Jadi kita dorong gini, didorong gini terus sampai begini ya. Nah, itu sebenarnya yang harus dievaluasi adalah jangan-jangan ukuran lubang yang kita pakai itu nggak pas. Sehingga yang membuat dia tertutup adalah ini si nasa kanul yang horizontal ya. Jadi dia begini. Padahal sebenarnya kalau lubangnya itu pas, ukuran nasalnya itu pas, dia tidak harus nempel. Si septum nggak harus nempel sama ini, dia harusnya udah tertutup ya, sirkuitnya tertutup. Jadi harus dibuat ukurannya sesuai dengan ukuran hidung si bayi. Sedangkan ini contoh kalau kita pakai pelindung ya, jadi septum nasal tidak nempel dengan alat CPAP buat melindungi hidung. Nah, ukuran nasal prongnya harus tepat, fiksasinya juga harus tepat ya, jangan fiksasinya sampai ketat banget. Yang penting bubble deh dok, padahal bayinya sangat tidak nyaman ya. Lapisi hidung dengan plester dan posisi nasal prongnya harus harus benar ya, jangan ketekuk ke dalam atau ke atas. Jadi sebelum difiksasi dengan baik, ininya harus benar dulu. Jadi fiksasi nasal prongnya harus benar. Nah, setiap shift ya, ini setiap shift. Jadi kalau shift pagi, siang, malam berarti 3 kali diperiksa, 3 kali dibuka itu. 3 kali dibuka oleh perawat untuk dilihat kalau ada cedera nomor 1 aja. Nah, itu harus ada tindakan. Misalnya dibenerin lagi posisinya ya. Kalau ada ulcerasi, nah ini harus diterapi. Ya, jangan sampai menunggu sampai nekrotik. Nah, kira-kira ini bagaimana nih yang sebelah kiri ya? Ini sudah terjadi ulcerasi, ini nilainya udah lebih dari 1. Nah, ini sudah terjadi nekrotik. Kalau seperti ini, sangat sulit diperbaiki. Ini kemungkinan apa yang terjadi? Kemungkinan adalah mungkin tidak dilakukan pemantauan skor secara berkala. Terus lihat ini kepalanya ya, terfiksasi CPAP dengan sangat keras gitu ya, pakai topi. Jadi anjurannya adalah sebenarnya tiap shift tuh mencoba dibuka sebentar. Nah, CPAP itu bayinya napas spontan. Kadang-kadang takut dok, saya nggak mau buka, takut desat. Nah, hati-hati kalau memang sama sekali buat ngebersihin lendir beberapa detik aja pasiennya langsung jelek, hati-hati apakah memang dia layak pakai CPAP atau memang harus diintubasi gitu. Jadi harusnya bisa tiap shift diperiksa skor nasal, tiap shift tuh bisa diperiksa. Kalau pakai duoderm gimana dok? Ketutupan nggak kelihatan? Ya pasti nih, ini aja ketutupan nih pakai deodoran. Tapi kelihatan kan kalau kulitnya misalnya tidak eritem, tidak ada luka dan sebagainya kan harusnya juga tetap bisa terlihat. Nah, bersihkan lendir bagaimana? Tiap 2-4 jam dievaluasi lendir di mulut ya. Kalau ada lendir yang sangat kental bisa diteteskan. Misalnya hidungnya upilnya tebal banget gitu, bisa ditetesin NaCl terus disaksion. Kalau hisap lendir di mulut kedalamannya 5 cm, di hidung sekitar 2 cm ya, alat suction kateternya masuk dan tekanan suctionnya jangan ketinggian ya, karena akan memberikan cedera. Kalau bayinya tidak nyaman gimana? Bayi tidak nyaman jangan disedasi ya, tapi dievaluasi nggak nyamannya kenapa? Apakah kita developmental care-nya kurang optimal, posisinya, nestingnya, suhunya, kemudian apakah ada trauma tekan? Misalnya nih, saya pernah lihat bayi, tangan kakinya terlibat-libat sama saturasi. Nah, itu juga nggak nyaman, trauma tekan ya. Kemudian udah kupingnya kelipet, kemudian ketempelan sama
sirkuit CPAP ya, itu juga membuat bayi tidak nyaman ya. Dan kalau ada distensi abdomen, kita bisa aspirasi lambung bila perlu supaya bayinya juga lebih nyaman kalau perutnya nggak buncit. Sesi kedua yang mesti kita perhatikan adalah pemantauan alat. Kita lihat FiO2, PEEP, PEP selalu kita lihat apakah ada bubble apa enggak. Nah ini hati-hati. Saya pernah dapat juga flow-nya kegedean. Flow kegedean tuh biasanya kan CPAP kita pakai flow tuh 5-7. Kalau terlalu gede flow-nya, kadang-kadang bayinya nggak napas dengan baik pun flow-nya tetap kelihatan di PEP-nya tetap muncul. Terus yang kedua, kalau dia obstruksi, jadi si kanulnya itu dia nutup gini nih. Si bayinya kan nggak dapat CPAP sebenarnya, tapi PEP ada bubble-nya. Karena sebenarnya dia mampat, ya kan? Dia mampat. Jadi hati-hati, jangan ngelihat ada bubble terus aman, belum tentu. Ada bubble, kadang-kadang ada juga yang tidak aman kalau posisi sinusal kanulnya ketutup. Ketutupnya misalnya dislokasi. Pernah kan ada yang nih, dislokasinya ke sini, ketutup sini. PEP-nya tetap bubble. Atau naik ke sini nih, ke atas. Jadi ketutup sama, jadi nggak masuk ke nares ya, nggak masuk ke lubang hidung, tapi ke atas. Troubleshooting kita lihat suhu humidifier-nya seperti apa, harusnya 37 derajat ya. Jadi udara yang diinspirasi bayi itu harus hangat dan harus lembab ya. Sirkuitnya hati-hati kalau berembun, tergenang air itu akan membuat suhu sirkuitnya juga menjadi lebih panas dan kadang-kadang kalau sirkuitnya penuh dengan embun, dia bisa ngalir akhirnya masuk terinspirasi lah oleh pasien ya, itu sangat berbahaya. Dan kalau ada alarm harus kita perhatikan. Nah ini suhunya 37, ini airnya juga kita harus lihat ya. Jangan sampai airnya kehabisan, lupa. Kemudian kalau ada bunyi alarm jangan langsung dimatiin, tapi evaluasi kenapa bunyi ya, apakah suhunya, apakah sirkuitnya, apakah dislokasi atau alat dan sebagainya. Nah ini PEP lihat, ini PEP-nya 5, apakah sudah sesuai dengan instruksi. Kemudian ini lihat ketinggian airnya kira-kira 5 cm ya. Ini FiO2 untuk kita nilai FiO2 apakah sesuai dengan instruksi juga. Nah, kalau tidak bubble gimana? Jangan-jangan ada kebocoran. Biasanya kita bisa cek nasal prongnya dibuka terus ditutup ya, dibuka dari bayi terus ditutup. Kalau dia bubble berarti sirkuitnya nggak bocor. Kalau sirkuitnya nggak bocor berarti nasal prongnya mungkin kekecilan, sehingga ketika masuk ke hidung dia tetap bocor. Tapi kalau ditutup, nasal prongnya tetap nggak bubble, artinya sirkuit CPAP-nya yang bermasalah ya. Saya pernah dapat sirkuit CPAP yang sudah berapa tahun dirius-rius terus, akhirnya bocor dan tidak bisa bubble, harus diplester-plester ya, itu harus membuat pengadaan baru. Nah, bisa juga sirkuitnya nggak bocor, nasal prongnya benar, tapi mulutnya kebuka terus. Nah, ini salah satu contoh bisa dilakukan chin strip. Jadi ini dipasang biar nopang gini ya, tapi pasang yang nyaman ya, jangan sampai dia merasa nyeri dengan chin strip itu. Kalau dia goyang-goyang terus gimana ya? Kadang-kadang saking gemesnya, diplaster sampai plaster kayak mumi gitu ya. Kita lihat juga ukuran nasal prongnya sesuai nggak dengan hidung bayinya. Terus topinya udah bener belum? Kalau fiksasinya arahnya juga salah, sudutnya salah, nah pasti dia akan, namanya benda mati ya, pasti akan bergeser sesuai dengan yang kita pasang tadi ya. Jangan-jangan fiksasi kitanya yang terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Ini sebenarnya ukuran hanya untuk panduan saja. Pada dasarnya kalau memang kita merasa ukuran nasal prongnya kurang benar ya bisa dibenerin ya, diganti. Nah, kalau ada alarm kita lihat ya, apakah humidifier-nya, apakah suhunya, apakah ada kebocorannya. Jadi harus memperbaiki masalahnya jika ada alarm, bukan hanya mematikan alarmnya. Jadi itu saja, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan kapan winning CPAP dan kapan gagal CPAP.